Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Koma Nusantara. Di sini kita akan bincang-bincang kembali dengan Mas Dava. Beliau ini seniman dari Jombang, ya Mas. Penggiat seniman dan suka menggambar, melukis dan coret-coret seperti itu. Di sini kita akan diskusi tentang lettering dan kaligrafi. Kira-kira perbedaannya lettering sama kaligrafi itu apa sih? Gitu. Mungkin langsung saja ke Mas Dava, apa itu lettering dan apa itu kaligrafi? Terima kasih Derajat atas waktunya. Malam ini kita akan membahas apa itu perbedaan lettering dan kaligrafi. Sebelumnya saya dulu, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mengetahui atau bergabung dalam sebuah komunitas tentang menulis indah atau kaligrafi maupun lettering di Jombang itu sejak tahun 2016 saya gabung. 2016. Ya. Sebelum itu saya gabung ke komunitas menggambar doodle. Nah, yang doodle itu emang basic saya menggambar dari kecil, suka menggambar dan menulis, tapi belum tahu ilmunya itu apa, namanya itu apa, nggak tahu. Masih amatir. Tentang anak kecil, namanya anak kecil, cuma gambar gitu aja. Kemudian waktu itu 2000 berapa ya, sebelum saya gabung ke doodle itu 2016an saya gabung doodle. Kemudian pada 2016 itu pada pertemuan ke-14 saya dengan teman-teman doodle meet up, bahasanya meet up kalau kumpul itu belajar bareng di Kepala Sakti pada waktu itu, dan temanya kali itu adalah menulis indah. Menulis indah. Temanya pertama kali ya. Pada waktu meet up ke-14 itu temanya teman-teman doodle itu menulis indah, mengundang foldernya Sekat Jombang. Sekat Jombang itu komunitas menulis indah di Jombang. Menulis indah Jombang. Foldernya almarhum Bapak Ezek yang 6 bulan yang lalu wafat beliaunya. Beliau rumahnya di Jombang, perempatan alun-alun itu ke utara, sedikit. Ada base camp Sekat Jombang itu. Pada waktu itu saya ikut meet up, kemudian materinya itu, dan saya tertarik lah. Ini yang saya tarik dari dulu. Ternyata namanya kayak adalah menemukan oase di Padang Sahara ya. Awalnya hanya menulis saja, nggak tahu itu ilmunya namanya apa, nama jenisnya apa nggak tahu. Waktu itu, wah ini yang saya cari. Saya kemudian gabung ke Sekat Jombang itu. Gabung. Itu tahun 2016 itu ya. Yang tadi 16 akhir lah. Kemudian saya gabung itu sampai sekarang alhamdulillah masih aktif dan mengenal itu apa itu lettering dan kaligrafi. Nah, itu sedikit flashback tentang saya. Jadi sebelumnya kita latar belakangnya dulu lah sebelum kita membahas. Oke. Sebagaimana obrolan kita malam ini, yakni membahas tentang apa itu perbedaan lettering, apa itu kaligrafi. Nah, mungkin kita di kalangan santri kaligrafi itu lebih ke kaligrafi Arab ya. Arab ya, ke Arab, tulisan Arab macam-macam gitu. Padahal kaligrafi itu lebih umum. Kalau ke Arab itu namanya khat. Kalau ke Arab khat namanya. Ya, khat. Kita kenal dengan khat. Itu menulis indah huruf Arab, menulis indah. Kemudian kalau kaligrafi sendiri itu adalah menulis indah. Menulis indah ya. Kaligrafi. Oh, berarti masih umum ya kaligrafi itu ya. Kaligrafi itu umum. Kaligrafi berarti nggak hanya Arab saja. Entah itu Arab, entah itu Latin, itu namanya kaligrafi. Itu menulis indah. Menulis indah. Itu kaligrafi. Dengan single stroke bahasanya. Single stroke itu stroke satu goresan saja. Entah itu dengan alat
pulpen ini, kalau ini untuk kaligrafi Latin, kaligrafi Arab kan dengan apa itu namanya, andam itu. Nah, pakai andam itu kan langsung satu goresan jadi alif. Yang ada serabutnya itu ya? Bukan. Bukan yang serabut, tapi yang ada yang dari bambu, ada yang dari namanya andam itu. Yang dibuat kanji itu, yang dari bambu ya, itu ya? Sama kayak itu. Tulis Jepang itu kan kalau menulis kan hanya satu goresan. Contoh kita akan bikin alif satu goresan langsung jadi alif. Nah, jadi itu adalah kaligrafi. Ya. Nah, sedangkan kaligrafi Latin juga begitu, satu goresan saja kita menulis A, nah, langsung jadi A. B sekali satu goresan. Nah, itu menulis indah dengan satu goresan itu namanya kaligrafi. Nah, beda dengan lettering. Kalau lettering itu adalah lebih ke apa ya, menggambar per huruf. Ya, kita mau menulis A, enggak cuma gini aja, kita bisa kasih sketch dulu. Kita ada sketchnya dulu, ngerancang dulu ya. Ada rancangannya dulu, ada sketch katanya dulu. Awalnya kita mau bikin A, kemudian kita tebelin, mau kita bentuk A itu yang bagaimana, A tebal dengan tipisnya seberapa, kita kita pakai pensil dulu, bisa pakai pensil dulu, kemudian kita tegasin garis itu dengan pulpen. Nah, kemudian baru kita isi tengahnya dengan warna yang kita sukai. Nah, itu lebih ke menggambar atau melukis huruf, itu namanya lettering. Ya. Beda dengan kaligrafi itu. Kaligrafi tadi langsung kayak tegak bersambung gitu langsung ya, sekali garis. Ya, gitu. nah, sekali garis langsung jadi, itu namanya kaligrafi. Satu kata gitu. Enggak harus satu kata. Itu nanti ke jenis-jenisnya. Kalau Latin, kalau kaligrafi itu lebih ke Latin ya, dan menulisnya itu agak miring ke kanan. Miring ke kanan berarti ya. Nah, ini contoh. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini kaligrafi ya. Ini kaligrafi Latin. Nah, sekali garis ya. Sekali garis langsung jadi. Dan alatnya kalau ini pakai brush. Ini namanya pen brush. Kalau ini disebutkan apa enggak? Nah, ini pen brush ini mirip dengan apa ya? Kuas. Ya, pen kuas. Coba dilihat. Ini pojoknya ini ya, pojok itu kayak kuas gitu. Iya. Lentur. Kalau teman saya dulu biasanya ada itu pakai spidol biasa, terus disiletin. Nah, itu bisa juga spidol biasa dicoret. Dan banyak macamnya. Pen brush itu banyak macamnya, tergantung mereknya juga. Ini dengan ini juga beda. Kelenturannya beda dengan ini, kualitasnya juga beda, hasilnya juga beda pastinya. Pasti harga juga beda. Dan paling murah ya yang ini. Biasanya pemula, murid-murid saya ya saya sarankan yang pakai gas yang ini, lebih murah dan enggak kan untuk pemula. Iya. Ada yang mahal, itu yang ada yang kaku juga, enggak, tergantung sih. Iya. Nah, ini contoh tulisan tangan kaligrafi. Kaligrafi ya. Latin. Jadi ini contohnya kaligrafi tulisan tangan sekali gores. Kaligrafi bagus ya, dan enak dilihat. Kalau yang ini, nah ini adalah halusinasi. Ini yang tadi saya bilang lettering ya. Nah, ini menggambar. Jadi lebih kayak ngukir gitu ya. Iya. Karena lettering sendiri adalah menggambar atau melukis huruf. Nah, saya bikin H, nggak langsung jadi H gini. Nah, saya bikin sketch dulu. Saya mau bikin bentuk hanya gimana, lebih dekoratif. Saya, gini. Saya garis dulu bentuknya. Kalau tanya ya, kalau kayaknya yang si lettering ini dia bebas kreativitas. Ya, bebas. Gitu. Kalau yang kaligrafi, apakah fontnya seperti ini aja? Apakah ada font yang lain? Ada. Kalau kaligrafi itu banyak fontnya. Ini
font script itu Latin, dan kaligrafi juga nanti ada yang fontnya black letter. Black letter itu black letter lebih ke kalau mungkin sampean lihat kertasnya metal hitam itu ya? bukan kertasnya, lebih banyak digunakan tulisan metal, lebih kaku, kaku bentuknya Kaku. itu kaku. Saya nggak ada contoh ya, Nggak ada contohnya ya. yang black letter itu. Dan pennya itu kayak pen kaligrafi Arab. Kalau kaligrafi Arab kan menceng. Menjeng biasanya. Kalau black letter itu pennya lebih runcing. Lebih runcing. Runcing nggak miring gini tapi runcing. Nah itu pennya tajam gitu. bukan kunci, maaf, maksud saya tumpul. Nah, tumpul. Iya. Nah, kalau yang Arab kan menceng. Iya. Nah, kalau yang black letter itu Tumpul. pennya tumpul. Nah, Pennya itu. tumpul. Nah, ini. Saya yang ini belum ditunjukin tadi Ya. ya. Mungkin kalau yang ini namanya lettering. Jadi per huruf digambar, dilukis. Hampir kayak mukir, bagus sih. Ini niru, ada contohnya apa kreatifnya Mas Dava sendiri? Ini lebih kreatif sendiri sih. Nah, Ini mau berarti- bentuk apa? Kalau lettering itu nggak bagus, harus A itu gimana nggak ya? Nah, maksudnya yang ini yang Iya, ditulis yang ini ini, punya asli Mas Dava, Nah, original ini. dan kalau kaligrafi ini, lettering ini maaf, itu juga ada yang menyerupai fontnya kaligrafi. Oh, ada yang menyerupai ya? tiruan. Nah, itu berarti kaligrafi lettering tiruan. Lettering tiruan. Oh iya itu. iya. Enggak gimana caranya? Tetap digambar tapi bentuknya Bentuknya kayak kayak- font ini ya. Contoh kita bikin G ini ya, kaligrafi. enggak harus langsung jadi, cuma ada sketch dulu G-nya itu gimana, latinnya itu, kemudian baru kita beri warna. Nah, itu. Kalau pingin membedakan bisa dilihat nggak gitu? Ini yang lettering, ini yang kaligrafi gitu. Misalnya kalau ada lettering yang tiruan, Ya bisa dilihat dari bentuk tulisan maupun alat yang digunakan juga kan bisa Bisa ya, bisa dibedakan. Ya, itu adalah perbedaan antara lettering dan kaligrafi. lettering sama kaligrafi. Itu kayaknya ada contoh bulat-bulat itu apa Mas Dava? Ini Iya, ini adalah basicnya kaligrafi. basic. Basic. Untuk pemula ada beberapa yang perlu dipelajari sebelum pakai pen brush ini. Brush pen ini. Oh, jadi ada tahapannya. Tahapannya. Nggak langsung Nggak pakai harus berarti. bikin A. Heeh. Nah, dan ini adalah ada apa ya maksudnya, ada tebal tipis. Nah, Heeh. kalau Mungkin sangat tipis gitu. kalau pakai brush pen ini, ketika kita mau bikin kaligrafi, kaligrafi Latin khususnya, ini adalah kalau ke bawah itu tebal, Ke bawah tebal ya. Jadi kalau ke bawah tebal, ditekan. ditekan. Nanti kita akan coba praktekkan gimana cara hapusnya. Saya jelaskan dulu. Ini kalau ke bawah tebal, kemudian kalau ke atas kita menulis ke atas itu tipis. Ke atas tipis ya. Tebal dan tipis. Nah, ini adalah penting sekali karena nanti kita gabungkan ketika kita bikin umpamanya. Jadi ke bawah tebal, terus ke atasnya tipis. Itu adalah rumus Masih utama. dulu ya? Rumus utama. Ketika tebal, ketika ke bawah kita tekan tebal, kemudian kita kalau naik ke atas itu tipis. Tipis. Itu adalah rumus awal. Rumus awal ya. Rumus awalnya. Dasarnya. Dasar awalnya. Oke. Terus yang N itu berarti Sama. Jadi tipis, tipis tebal, dulu, kemudian tipis. tebal, tipis lagi. Oke. Mungkin lebih enaknya nanti kita akan praktekkan aja. Nah, nanti ada videonya. Nah, ini alfabet kelasnya untuk kelas kaligrafinya. Letternya kaligrafi ini hanya gini. Hanya itu yang kaligrafi ya. Kaligrafi. Yang satu kali garis ya. Nah, alfabetnya ini.
Dan ini untuk yang digabung. Ini kaligrafi yang digabung. Dan untuk kaligrafi script ini teman-teman ada membedakan style cowok dan style laki-laki. Ada istilah itu di teman-teman. Biasanya kamu ini stylenya cewek, kamu ini stylenya cowok. Berarti ada kelaminnya juga ya. Bisa gitu ya. Kalau bikin yang style cowok itu lebih apa ya? Lebih ke kaku, bentuk hurufnya kaku. Tegas gitu. Tegas. Kalau yang cewek lebih lentur ya. Lebih lemes. Lebih lemes. Dan mungkin saya ke yang cewek ya. Berarti ini stylenya beda. Coba Walaupun saya lihatkan ke kamera. Jadi yang ini style cewek ini ya. Gitu. Walaupun kita berdua atau teman dengan teman saya sama-sama belajarnya, tapi pada akhirnya nanti stylenya akan berbeda-beda. Iya, akhirnya memiliki ciri khas masing-masing ya. Dan nanti akan bisa dilihat style saya dengan style teman saya. Ini tulisannya Mas Java, ini tulisannya itu pasti akan ketahuan. Nggak bisa ditiru ya. Dan itu kepribadian. Itu proses dan itu proses nggak harus. Awal mungkin kita bolehlah meniru dengan kaligrafi yang lain, namun lambat laun kita akan menemukan style kita sendiri ya. Dan serat ini di Jombang ini dinaungi oleh Kaligrafina. Kalau di kaligrafinya itu pusatnya di Jakarta, namanya Kaligrafina. Kaligrafina itu membawai beberapa kota yang memiliki komunitas menulis indah Bellman ID itu Bellman. Itu menulis. Yang sekarang yang menjadi apa namanya, ketuanya atau kepala atau ya, pemimpinnya apa ya namanya, kayak ya di Indonesia itu yang membawai beberapa kota itu ya kaligrafinya itu di Jakarta itu pusatnya lah. Komunitasnya kuat sekali ya sampai sekarang. Ada beberapa kota mungkin yang di sekitar Jombang, ada Kediri, ada Pasuruan, Surabaya, ada Supleter itu Malang, ada juga banyak di Jawa Timur ini, ada banyak yang ikut, yang di kotanya ada Bellman, komunitas menulis indah ini. Kuat berarti ikatannya. Yang kemarin beberapa tahun yang kemarin itu diundang di Hitam Putih yang kaligrafinya itu. Oh, sempat diundang ya, kaligrafinya di Hitam Putih ya. Oke. Apa ada lagi? Dan ketika untuk memulai itu butuh dengan quitline, garis bantu. Ini kayak anak TK. Iya. Jadi kita kembali TK lagi. Menulis halus itu loh. Iya. Itu sama kayak itu. Dari ini adalah garis bantu untuk menulis, untuk belajar basicnya. Yang penting basicnya dulu. Itu ke bawah tebal ya? Iya, ke bawah tebal, kemudian nanti ke atas yang tipis itu. Kalau ditekuni bukan hanya sekedar hobi ya, iya, tapi akan ada apa ya, apa istilahnya itu, ada nilai sendiri. Bisa juga dibuat bisnis ya. Iya. Ya bagus ya memang kalau buat bisnis, seperti kayak logo. Dan sekarang itu yang lagi ngetren itu mungkin wedding kaligrafi. Iya, saya buat pernikahan ya. Sekarang itu pasti custom. Ada yang custom. Kan nikah kan mesti sakral, terus formal banget ya. Kalau sekarang kayak lebih luas, terus lebih ke biasanya anak muda. Custom font di undangan. Namanya di depan undangan ada custom. Pengen namanya beda dari font yang lain. Iya. Sekarang lebih banyak yang pesan dari itu. Kemudian aja ya di undangan ya. Ada. Kemudian di depan photobooth itu kan ada papan atau kaca itu biasanya pakai kaligrafi itu yang. Jadi di wedding, di pernikahan. Iya. Gitu. Kalau misalnya saya pingin di tembok gitu, bisa. Itu namanya graffiti atau lettering? Nah, kalau graffiti itu kan lebih ke tulisan di tembok, dan itu dengan beberapa warna
dengan beberapa Ah, warna. komposisi berwarna yang biasanya kita lihat di tembok-tembok Hmm. dan mungkin kita nggak bisa baca itu bahasanya apa. Iya, kadang-kadang Nah, ya susah ya. Kadang-kadang yang hot yang bahasa Arab itu ya juga susah juga. kalau graffiti jalan-jalan tuh lebih itu tulisannya kebanyakan itu adalah apa ya, nama tagging, nama si pembuatnya. Oh, banyak Biasanya nama itu, pembuatnya ya. yang ada apa ya, itu kebanyakan nama si pembuat itu, pembuat graffiti itu. Biasanya kayak Gitu. mencurahkan isi hati kan. Nah, Kita adalah pemuda yang gimana Nah. gitu. itu beda dengan mural. Kalau mural kan gambar di tembok. Nah, kalau graffiti lebih ke tulisan, sama dengan kaligrafi ini. Bisa juga graffiti itu pakai model kaligrafi, atau kaligrafi kita aplikasi di tembok juga bisa. Nah, nggak juga di kertas ya kita bikin kaligrafi, bisa juga. Ini saya bikin di apa namanya, telenan. Ya. Ini telenan. Ini yang itu termasuk yang black metal itu bukan? Bukan, ini Bukan. ini yang kayak tadi script tadi. Hawa-hawanya black. Ini aja backgroundnya saja hitam. Ini saya pakai Ini cat. Nah, ini kalau beda media nggak pakai gas pen lagi, kita pakai cat. pakai cat. Nah, biar lebih awet. Nah, Lebih awet. Tahan lama. lama ya. Biasanya Ini pakai cat akrilik. Ilir-ilir, tandur semilir. Nah, ini hitungannya kaligrafi ya. Iya, kaligrafi. Ya, sudah kelihatan dari polanya per huruf. Nah, ini kan juga bisa dibuat kado. Nah, bisa jadi kado. Ya, buat kado, souvenir. Kenang-kenangan. Nah, itu Bisa buat hiasan. bisa dinding juga bisa. Misalnya Nah, ini ya. Saya ini yang tadi tulisan saya. Ini Juga juga ini ya? kaligrafi. Ini kaligrafi. Kaligrafi. Kalau Vespanya itu kan gambar. Iya, kalau misalnya gambar, tulisannya kaligrafi. Kalau yang ini Sama ini ya, kaligrafi ya. Bagus. Jadi kalau misalnya ada yang minat, bisa nanti saya kasih di deskripsi di bawah. Ada Instagram saya. Nanti saya cantumin. Kalau Kalau ada Asdama 25. Mas Dava 25. Umurnya berapa emang? 25 apa itu? Itu angka rahasia. Angka rahasia. Yang penting bukan togel ya. Bukan. Kalau ingin lebih jauh apa itu lettering kaligrafi, bisa follow juga Instagram Serat Jombang, atau bisa juga Kaligrafina, itu lebih luas, banyak seniman lettering yang nanti kalian bisa lihat karyanya. Serat Jombang. Nah, selama ini ketika mendalami, ini pertanyaan terakhir ya. Iya, iya. Ketika mendalami menulis seperti ini, selain kayak bisnis tadi atau hobi, Iya. pasti kan mengalami apa ya namanya, kayak menikmati suatu kegiatan, Iya. sehingga Mas Dava ini bisa merasakan, oh gini loh rasanya, terus manfaatnya seperti ini loh. Ya merasakan gimana ya, Mungkin kayak ketika stres, jadi kayak menghilangkan stres dengan menggambar, ya bisa. atau ketika gabut menggambar, jadi seakan-akan menulis kaligrafi ataupun lettering itu menjadi apa ya, kegiatan yang spesial gitu, yang memiliki maknawi. Apakah seperti itu? Ya, menulis indah. Kalau bagi saya apa ya, karena saya juga untuk mengisi waktu-waktu senggang. Selain kalau dulu mungkin saya isi dengan menggambar ya, cuma menggambar saja. Kemudian setelah saya mengenal lettering ini, saya malah lebih suka menulisnya. Lebih suka menulisnya ya. Daripada yang menggambarnya.
tapi daripada menggambarnya. lebih suka, lebih enjoy karena Jadi ini penulis apa menggambar? penggambar penulis. Menggambar penulis. Dan kadang juga saya kolaborasikan antara menggambar dengan menulis. Contohnya ini, nah ini kan ada gambar juga, saya menggambar Vespa, kemudian saya kasih tulisan bonceng yuk, kan lebih menarik. Nah ini. Nah. Iya. Ini kayak mengundang orang gitu. Iya. Pak ojek. Iya. Sebenarnya apa yang dicari dari menulis ini? Apa ya? Enggak ya. Kesenangan sih. Kesenangan. Kesenangan. Kepuasan lah. Jadi nggak usah jalan-jalan ya, nggak usah pariwisata ya, nulis aja sudah senang ya. Walaupun ya butuh lah. Jalan-jalan sambil nulis kan lebih enak. Mungkin cari inspirasi untuk bisa menulis apa. Oke. Untuk mencari kesenangan ya ternyata. Oke. Dan alatnya juga enggak lettering, apalagi lettering itu butuh banyak alat ya. Banyak banget ini. Ada kalau teman-teman pakai drawing pen bisa, pen. dan brush pen itu juga banyak macam apa ya mereknya, bentuknya juga banyak. Ini juga ada beberapa brush pen, 4 brush pen ini, dan ini beda-beda bentuknya dan beda-beda Fungsinya. enak enggaknya. Nah, ketika kita buat menulis, masih banyak lagi sih. Banyak ya. Ada yang kecil, nah biasanya saya pakai untuk menulis ijazah itu yang kecil. Ijazah itu butuh ketelatenan dan keindahan. Biasanya pakai yang lebih kecil itu biasanya. Kalau ini pakai. Kalau ini saya kuas ya? pakai kuas, bisa kuas kecil gini, atau kalau nggak pakai kuas pakai bekasnya brush pen yang sudah nggak bisa dipakai habis, kan ini nggak bisa isi ulang. Kalau yang ini saya buang ya. Saya celupkan ke catnya, langsung saya pakai buat kuasnya, itu juga bisa. Oh, didaur ulang, lebih menghemat. Ya, lebih menghemat. Atau memang fungsinya seperti itu? Fungsinya menghemat. Oke. Ya mungkin cukup itu yang bisa saya utarakan. Langsung ke latihannya aja. Ya, praktek aja ya. Biar lebih enak. Yes. Oke. Ya. 1, 2, 3. Jadi ini Mas Dava mau bikin lettering dulu apa kaligrafi? Kaligrafi. Oh, kaligrafi Ya. dulu. Oke. Kita akan pakai brush pen ya. Bagaimana yang tadi saya jelaskan, ketika pakai brush pen, basicnya kalau ke bawah itu tebal, kemudian kalau ke atas itu tipis. Langsung saja saya contohkan. Nah, ke bawah tebal dan pakai samping, bukan pakai yang pucuk. Kebanyakan pemula yang nggak tahu akan nulis pakai pucuknya, dan itu akan merusak brush pen itu sendiri. Mungkin 1 kali 2 kali sudah nggak bisa dipakai, dan itu akan merusak tulisan kita, sayang sekali. Makanya kalau kita ke bawah itu pakai yang samping. Nah, kemudian kalau kita yang ke atas itu lebih tipis. Nah, Tipis ya ke atas. Tipis ke atas. Dan pakai ujungnya saja. Tanpa harus tekan. Sebagian banyak teman yang nanya, gimana sih cara pegang yang enak? Kalau menurut saya itu pegangnya senyaman mungkin kalian. Nggak bisa saya bilang gini tapi kalian nggak nyaman. Nah, menyesuaikan ya. Tangan kalian sendiri aja. Kalau saya begini, saya sarankan begini, tapi kalian tangannya nggak nyaman, nanti akan pengaruh juga. Nah, iya. Senyaman kalian menulis saja. Menilai diri sendiri. Nah, ke bawah tebal,
kemudian ke atas tipis. Nah, tipis. Nah. Kemudian Yang U itu ya. U. Nah, sama juga hurufnya, ketika ke bawah tebal, kemudian kita tarik ke atas tipis. Nah, tebal, tipis, tebal, tipis. Nah, ini latihan awal kita biar konsisten tebal tipisnya. Latihan dasar ya. Kita balik ke atas tipis, kemudian ke bawah tebal, ke atas tipis, ke bawah tebal. Oke. Latihannya seperti itu, latihan dasarnya. Ya. Kita gabungkan antara ke atas dulu, ke bawah dulu, ke atas, Yang N ini ya. ke bawah, kemudian ke atas. Oval, cara bikin oval dari sini dulu ke atas dulu, kemudian ke bawah, kemudian sambung. Nah, mejanya nggak kata. Oke, ini oval. Kemudian oval dibalik. Dan oval ini adalah kalian ketika sudah bisa bikin oval dengan baik, mungkin akan mempermudah beberapa huruf ke depan. Contoh A. Nah, soalnya A itu adalah oval dengan ditambah dengan ke bawah ini sudah jadi A. Contoh kita bikin A. Ini aja ya, kelihatan. Ini oval. Nah, ketika ditambah dengan yang tadi ke bawah tebal, maka bisa jadi A. Oke, kita coba bikin A. Bikin A bisa diawali dengan oval dulu. Nah, kemudian kita tambah dengan yang tadi ke bawah. Ini sudah bisa jadi A. A. D cukup dengan ini lebih ke panjang. Nah, maka intinya ke oval. Ovalnya bagus, kalian akan bikin A bagus, B bagus, D juga bagus, C juga bagus. Nah, itu oval. Nah, B. Oke. Kita bikin B. Bawah tebal tadi, kemudian kita sambung dengan oval. Nah, ada yang begini, ada juga B yang ada B yang gini, ada B yang lebih. Ada 2B. Oke. Nah, ini semua huruf ya. semua hurufnya. B-nya gini, B besar, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke. Nah, ini untuk latihnya ada begini. Nah, ini latihannya. Oke, ini adalah contoh menulis kaligrafi Latin. Nah, mungkin cukup itu, nanti lebih jelasnya bisa di lain waktu lah. Oke, itu yang kaligrafi.
Contoh untuk yang lettering. Oke. Lettering tadi yang sebagai yang mana saya jelaskan adalah menggambar huruf atau melukis huruf. Kalau tadi kaligrafi adalah sekali gores langsung jadi. Kalau yang lettering ini kita bikin sketch dulu, pakai pensil dulu, sketch. Kita mau bikin contoh saja, bikin A, oke. Kita mau bikin A yang bagaimana? Kita sketch. Nah, setelah kita mau bikin A yang bagaimana? Contoh gini, setelah sketch kita bisa memperjelas atau mempertebal sketch kita dengan terserah pakai pulpen atau yang lain. Dan bentuknya terserah kalian mau fontnya yang bagaimana menggambarnya. Kalau kita bikin efek 3D, kita jeding gak apa-apa ta. Dene harga suarane tak ono. Dan lettering itu butuh waktu yang lama. Beda dengan yang kaligrafi yang satu gores langsung jadi A. Kalau lettering kita menggambar ya harus dengan butuh waktu lama untuk bikin satu huruf saja. Ini contoh A, dan tengahnya kita bisa warna dengan warna yang lain. Atau kita pakai warna pensil gini. Nah, ini bedanya kita bikin A lettering dengan bikin A kaligrafi yang sekali jadi. A langsung jadi, dan ini adalah kita butuh sketch dulu, proses sketching, kemudian kita tegas, perjelas garisnya, kemudian baru kita warna atau model yang lain ditambah dekorasi apa. Nah, itu namanya lettering. Untuk contoh yang lain mungkin di pertemuan yang selanjutnya kalau kalian komen. Oke, nanti untuk selanjutnya akan ada di part 2 lebih jelasnya. Saat ini cukup sekian, dan terima kasih juga untuk Mas Dafa. Sama-sama. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, apalagi dan juga sekali lagi komentar di bawah. Mungkin ada request. Kalau penasaran dengan Mas Dafa bisa cek di deskripsi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.